Bangun pagi, rasanya biasa aja. Kerja atau kuliah, rasanya cuma rutinitas. Buka media sosial, lihat pencapaian orang lain. Hati terasa makin kosong. Pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan bertanya, hidupku ini mau dibawa kemana? Rasanya seperti terjebakkan. Ketahuilah, rasa hampa itu adalah sinyal. Sinyal bahwa jiwamu sedang merindukan panggilan aslinya. Sebuah panggilan yang sudah Allah tanamkan di dalam diri kita semua. Panggilan apa itu? Mari kita temukan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku, saudaraku yang semoga hatinya selalu dalam lindungannya, mari kita duduk bersama sejenak, bukan untuk mendengarkan ceramah, tapi untuk ngobrol dari hati ke hati tentang sebuah perasaan yang mungkin sedang sangat akrab dengan kita. Coba kita jujur sama diri sendiri. Pernah nggak kamu menjalani hari dan saat malam tiba, kamu sadar, seharian ini kamu seperti robot. Bangun, cek notifikasi, berangkat kerja atau kuliah, mengerjakan tugas yang itu-itu lagi, pulang, scroll-scroll sampai ketiduran. Besoknya pulang lagi. Tidak ada yang salah, tapi tidak ada yang terasa benar juga. Hampa, datar. Seperti ada bagian kosong di dalam dirimu yang tidak tahu harus diisi dengan apa. Kamu lihat teman-temanmu di media sosial. Ada yang baru menikah, ada yang dapat promosi, ada yang traveling keliling dunia. Dan kamu di sini masih bertanya-tanya, aku ini ngapain ya? Jika kamu merasakan itu, aku ingin kamu tahu, perasaanmu itu nyata. Rasa bingung, rasa stuck, rasa seperti kehilangan peta dalam perjalanan hidupmu sendiri, itu sangat manusiawi. Dan kamu tidak sendirian merasakan itu. Itu bukan tanda kamu kurang bersyukur, tapi itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang mencari sesuatu yang lebih, sesuatu yang bermakna. Di tengah segala kebingungan modern tentang menemukan passion atau mencari tujuan hidup, Islam sebenarnya telah memberikan kita jawaban yang paling fundamental, jawaban yang menjadi kompas utama kita. Ini adalah panggilan jiwa kita, kode pengaktifan eksistensi kita di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku atau mengabdi kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Sebentar, jangan dulu berpikir kalau beribadah itu artinya kita harus berada di masjid 24 jam. Bukan, ayat ini adalah sebuah pembebasan. Allah sedang memberitahu kita, tujuan utamamu di sini, alasan mengapa kamu bernafas setiap hari adalah untukku. Ini adalah jangkar yang akan menenangkan badai kebingungan di dalam hatimu. Karena jika tujuan utamamu adalah Allah, maka semua hal lain dalam hidupmu akan menemukan tempatnya. Oke, pertanyaan sekarang adalah, bagaimana cara beribadah kepada Allah di tengah rutinitas kita yang membosankan? Saat kita terjebak di kemacetan, saat kita mengerjakan revisi dari klien, atau saat kita sedang mencuci piring. Disinilah letak keindahan Islam yang sering kita lupakan. Pertama, mari kita upgrade definisi ibadah. Ibadah bukan hanya sholat, puasa, dan zakat. Itu adalah pilar-pilarnya ya. Tapi ibadah dalam Islam adalah setiap perbuatan baik yang kamu niatkan karena Allah. Coba kita renungkan ini.
Saat kamu bekerja keras di kantor, jika niatmu adalah, aku ingin mencari nafkah yang halal untuk keluargaku karena Engkau memerintahkanku ya Allah. Maka setiap jam kerjamu, setiap pekerjaan yang kamu kerjakan bernilai ibadah. Saat kamu sedang belajar untuk ujian, jika niatmu adalah, aku ingin menuntut ilmu agar kelak bisa bermanfaat bagi orang lain karena Engkau mencintai hambamu yang berilmu. Maka setiap halaman buku yang kamu baca adalah ibadah. Bahkan saat kamu tersenyum tulus pada seorang yang kamu temui di jalan, jika niatmu adalah, aku ingin menyebarkan kebaikan kecil karena senyum adalah sedekah, maka senyum 3 detik itu adalah ibadah. Tiba-tiba, hidup yang gini-gini aja itu berubahkan. Setiap detiknya menjadi kesempatan untuk menabung pahala. Setiap rutinitas menjadi ladang ibadah. Yang kedua, niat itu adalah tombol ajaib pengubah makna. Perbuatan bisa jadi sama persis. Dua orang sama-sama bekerja di depan laptop. Yang satu merasa tersiksa dan menghitung menit sampai jam pulang. Yang satu lagi merasa sedang berjuang di jalan Allah karena niatnya lurus. Apa yang membedakan mereka? Hanya sesuatu yang tak terlihat, yaitu niat. Sekarang coba tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Saat kamu membuat konten di media sosial, apa niat terdalammu? Apakah untuk berbagi manfaat atau untuk mengejar like dan validasi? Saat kamu membantu orang tuamu di rumah, apakah kamu melakukannya dengan tulus? Atau karena terpaksa dan sambil mengeluh dalam hati? Niat adalah GPS bagi jiwa kita. Tanpa niat yang benar, kita hanya akan berputar-putar di tempat yang sama, merasa lelah dan tersesat. Dengan niat yang lurus karena Allah, setiap langkah, bahkan yang terkecil sekalipun, adalah sebuah progres menuju kepadanya. Rasa hampa yang kita rasakan itu seringkali muncul karena kita melakukan banyak hal, tapi tanpa jiwa, tanpa niat. Kita hanya menjalankan fungsi, tapi lupa dengan misi. Mari kita tanamkan kalimat-kalimat ini dalam hati kita sebagai pengingat saat rasa bingung itu datang lagi. Pertama, tujuan utamaku bukanlah jabatan atau pencapaian, tetapi untuk menjadi hamba yang dicintai Allah dalam setiap aktivitasku. Kedua, setiap rutinitas yang membosankan bisa menjadi ibadah yang luar biasa, hanya dengan meluruskan niatku karenanya. Ketiga, hidupku tidak gini-gini aja. Setiap detik adalah kesempatan berharga untuk beribadah dan mendekat kepada Allah. Keempat, aku tidak tersesat. Kompas utamaku adalah keridhaan Allah. Dan setiap langkah kecil menuju ke sana adalah sebuah kemajuan. Sebagai langkah pertama yang nyata, mari kita ambil satu tantangan kecil. Besok, pilih satu aktivitas rutin yang paling kamu anggap membosankan. Bisa jadi itu perjalanan muka kantor, atau saat kamu membereskan tempat tidur. Sebelum melakukannya, berhenti sejenak dan pasang niat. Ya Allah, aku lakukan ini karenamu. Rasakan perbedaannya. Sahabatku, menemukan makna bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan yang kita jalani setiap hari dengan setiap niat yang kita berbarui. Jangan takut jika terkadang masih merasa bingung. Itu wajar. Yang terpenting adalah kita tidak pernah berhenti mencoba untuk mengarahkan kembali kompas hati kita kepadanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Terima kasih sudah membersamai perjalanan refleksi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe dan like, agar kita bisa terus tumbuh bersama. Aku ingin mendengar ceritamu. Coba bagikan di kolom komentar, satu hal kecil apa yang akan kamu niatkan karena Allah besok. Mari kita saling menginspirasi. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.